Huh, aduh Mas Dani, aku capek banget tau gak, sumpah. Tadi toko rame banget, bos cerewet, kaki pegel semua. Tapi ya, gajinya masih gitu-gitu aja. Tiap bulan udah kayak lomba sprint sama tagihan kita, Mas. Aku ngerti Mai, tapi kamu jangan gitu juga dong. Aku juga nggak enak tiap hari di rumah. Aku itu udah nyoba cari kerja tapi lowongannya dikit, gajinya kecil semua, belum lagi saingannya banyak banget. Ya tapi, kamu juga gak bisa cuma diem aja dong di rumah kayak gini terus. Dan kalau berniatan niat, ya cari cara lain lah. Gimana kita mau maju kalau kamu tiap hari cuma tidur-tiduran, main HP, sama ngopi-ngopi doang. Mai, aku tuh bukannya nggak nyoba, tapi semua itu butuh proses. Aku udah ngelamar sana sini, bahkan sampai kerja kasar pun aku pertimbangin. Tapi iya, ya belum dapet. Coba kamu lihat tuh tetangga kita, si Gama. Dia kerja dari rumah, tapi bisa beli barang-barang mahal. Rumahnya makin cakep. Istrinya bisa check out pakai setiap hari. Kayaknya hidupnya tuh mulus banget. Aku juga mikir gitu, Mai. Aku sering lihat si Gema duduk depan laptop tapi duitnya ngalir terus. Padahal aku itu pernah kursus komputer tapi gak pernah tuh sampai dapat banyak duit. Kita kerja keras, banting tulang, tapi hasilnya kayak gini-gini aja. Sedangkan mereka kayak hidup di dunia paralel. Kamu gak pernah penasaran apa sama yang mereka akuin? Penasaran sih iya, tapi ya jangan seuzon juga. Bisa saja mereka itu emang pinter manajemen waktu, bisnis lagi bagus, tapi ya kadang juga aku tuh mikir, jangan-jangan ada yang aneh di balik kerjaannya itu. Kalau aku sih pernah dengar dari Bu Sumi, katanya ada yang curiga mereka itu nipu orang lewat online. Bahkan ada yang bilang mereka pakai pesugihan segala. Nah, serem ya. Gila ya kalau sampai bener, tapi kadang-kadang kecurigaan itu muncul karena kita itu gak ngerti aja. Bisa jadi kita itu cuma sirik, tapi ya gak nutup kemungkinan juga sih kan. Makanya Dan, kita ini harus hati-hati. Jangan sampai kita malah jadi korban kalau bener mereka main gaib-gaiban. Kadang orang kayak gitu suka nyari tumbal juga loh. Aduh Mai, jangan ngomong serem-serem gitu deh. Tapi ya kita pantau aja dulu. Kalau makin mencurigakan ya baru kita sikapi. Mas, ini paketanku datang lagi. Barang-barang buat stok jualan bulan depan juga udah aman. Alhamdulillah ya Mas. Makin hari makin ramai juga orderannya. Aku pikir bulan depan kita udah bisa sewa gudang kecil Mas. Wah, keren kamu dak. Aku juga baru aja closing proyek IT sama klien luar. Gak banyak sih, tapi lumayan lah bisa nutup cicilan mobil. Hah, gak nyangka ya kerja dari rumah bisa dapat segini hasilnya. Iya, kadang aku juga masih gak percaya. Tapi emang bener sih, asal niat dan konsisten, kerja dari rumah tuh bisa lebih fleksibel. Cuman ya gitu, tetangga kadang gak ngerti sama usaha kita. Aku semalam ke pos ronda sebentar, terus dengar-dengar si Dani itu ngomongin kita. Katanya dia itu curiga dengan kita. Bagaimana bisa orang kayak kita itu bisa punya penghasilan yang jauh melebihi dia? Hah? Kok bisa sih orang seuzon gitu? Bukan salah kita dong kalau mereka belum nemu cara kerja yang lebih efisien. Aku sampai dikatain bisnis tipu-tipu juga loh Mas. Sakit banget hati aku rasanya. Mungkin karena kita itu jarang keluar rumah apa ya. Jadi mereka itu pikir kita itu nggak kerja dan hanya nyantai dalam rumah. Padahal tiap hari kita ini kerja terus. Bahkan malam pun masih begadang. Iya Mas, kadang aku sampai melek jam 2 pagi buat bungkusin orderan, langsung chat pelanggan. Tapi ya orang tuanya kita cuma leha-leha di rumah. Mereka nggak lihat chatnya kita. Iya, dan yang lebih nyakitin lagi tuh mereka itu nggak pernah tanya langsung sama kita. Mereka cuma bisa menuduh dan memfitnah kita yang nggak. Ih, aku kesel banget Mas, beneran. Tapi aku nggak tahan karena aku nggak mau emosi. Aku percaya fitnah kayak gini lama-lama pasti balik ke yang nyebarin. Yang penting kita fokus aja kerja dan jaga sikap. Ya kamu bener, kita terus berbuat baik aja. Orang yang sirik itu biasanya ada karena ngerasa kalah, bukan karena kita salah. Biar waktu aja yang membuktikan dak. Bu Sumi, kopi hitamnya satu ya, yang biasa.
Oke, siap. Ngomong-ngomong, aku lihat si Ida itu lagi nerima paket gede. Dia itu sebenarnya kerja apa sih di rumahnya? Iya, bener Bu Nani. Kalau saya perhatiin juga, suaminya lah cuma duduk-duduk manja di rumah doang. Tapi yang bikin kita terkejut, tiba-tiba mobil baru nongol di garasi rumahnya. Mana nggak lama dari itu rumahnya direnovasi lagi. Sedangkan kita yang benar-benar kerja malah asik ngutang sana sini. Nah, itu dia Bu. Aku juga bingung. Aku kan kerja tiap hari. Suamiku juga nyari kerjaan kemana-mana. Tetap aja hidup gini segini-gini. Tapi mereka kok bisa ya Bu? Begitu nyamannya. Kalian nih mikir gak sih? Jangan-jangan emang ada yang gak beres tuh. Orang biasa mah gak bisa semudah itu beli mabit kalau cuma kerja dari rumah. Aku juga mikirnya gitu Bu. Soalnya kadang pas tengah malam lampu rumahnya masih nyala. Pernah juga aku dengar suara kayak alarm atau bacaan-bacaan gitu. Merinding tau gak aku. Astaga, jangan-jangan mereka pakai pesugihan ya. Ada temenku di kampung dulu, cirinya juga kayak gitu. Mendadak kaya, kayak malam ada suara aneh gitu. Ih, aduh, serem amat ah. Tapi logis juga sih, masa iya bisa hidup mewah cuma dari dagang online sama kerja laptop-laptopan doang. Kemarin aku tanya dikit sih, si Ida malah jawabnya terus katanya orang sirik pasti mikir aneh-aneh. Ya aku sih nggak sirik, cuman logika aja lah, nggak masuk akal. Ya siapa juga yang nggak curiga, apalagi kalau dari luar kelihatannya adem ayem. Tapi isi misteri. Jangan sampai kita tetanggaan sama orang yang pakai cara gelap buat kaya. Kita harus waspada Bu. Jangan-jangan malah kita yang dijadikan tumbal buat mereka kaya. Serem banget kalau sampai begitu. Aku usul aja nih, kita ajak keluarga lain buat lebih hati-hati. Jangan terlalu deket dulu sama mereka. Kalau bisa ajak Pak RT buat ngobrol juga. Setuju Bu? Bukan maksud seuzon, tapi kalau kita diem aja bisa-bisa jadi korban. Aku juga kasihan sama anak-anak yang sering main deket rumah mereka. Memangnya keluarga Bu Iya itu berbahaya banget. Baru aja dibilangin udah ada Bu, orangnya lewat tuh. Ntar dikira kita lagi ngomongin dia lagi. GR. Dak, kamu ngerasa gak sih tadi pas kita itu jalan pulang dari minimarket, si Bu Retno sama Bu Nani langsung diam terus pura-pura sibuk nyapu. Aku juga lihat Mas. Bahkan yang biasanya senyum ramah sekarang pandangannya kayak sinis gitu sama kita. Kayak kita bawa bisa gede ke komplek ini. Padahal kita itu gak pernah ngapa-ngapain. Mereka ya, aku kerja beneran, kamu juga banting tulang dengan online. Kenapa sih susah banget buat percaya sama keberhasilan orang? Mungkin karena mereka ngeliat kita hidupnya lumayan, terus dikira hasil jalan pintas. Aku capek deh harus jelasin hidup kita ke orang-orang yang kerjanya cuma bisa gosip. Apa ini ada hubungannya sama gosip yang kamu bilang kemarin ya? Yang Maya katanya ngomongin kamu bisnis tipu-tipu itu. Iya, kayaknya itu mulai menyebar. Soalnya kemarin juga pas aku ke warung Bu Sumi, dia langsung nunduk, gak ngajak ngobrol. Dulu kan bel banget tuh sama aku. Ya sih, tapi kadang aku tuh juga ngerasa capek. Mau membuktikan tapi mereka itu tutup telinga. Mau ngajak ngobrol tapi malah diomongin di belakang. Tapi Mas, kamu yakin mereka bakal dengerin? Jangan-jangan malah dianggap pembelaan dong. Aku sih mikirnya lebih baik kita buktiin aja pelan-pelan sikap dan langkah kerja. Ya udah, sekarang kita fokus aja dulu. Mau orang ngomong apa, yang penting kita itu nggak balas fitnah pakai fitnah, ya kan? Orang jahat biasalah kalah sama konsistensi orang baik. Betul banget. Lagian kita hidup juga bukan buat nyenengin semua orang. Cukup nyenengin diri sendiri dan keluarga. Itu udah cukup. Sisanya beda aja. Jadi suara kosong. Kamu emang yang paling kuat, Dak. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku itu udah males nerusin kerjaanku. Tapi sekarang aku malah makin semangat. Tuh, makan. Hari ini cuma bisa masak telur dadar doang. Uang belanja udah nggak pas banget. Mas, bisa juga bingung membayar listrik dari mana. Aku juga pusing, Mike. Nyari kerjaan susah banget. Udah coba ngelamar sana sini, tapi ujung-ujungnya yang dipilih ya orang dalam juga. Iya, tapi yang bikin aku tambah kesel tuh lihat si Gama sama Ide itu. Mereka tuh tiap hari kelihatannya adem ayem aja, hidup nyaman. Mana tiap minggu pakai datang lagi, mobil baru pula. Mereka itu kayak hidup di dunia lain ya. Padahal rumah deketan tapi kayak beda galaksi. Aku udah capek dibandingin terus sama orang-orang kayak dia.
Aku juga capek mas. Tiap ketemu Bu Sumi, Bu Nani, atau siapapun itu, pasti mereka ngomongin betapa suksesnya si Ida. Padahal kita kerja keras juga loh, tapi nggak dihargain. Kamu masih ngomong soal mereka ke orang-orang, Mai. Mai, kayaknya ngomong orang begitu bahaya deh. Kalau ternyata nggak bener gimana? Bisa panjang nanti urusannya. Lagi pula kita juga belum punya bukti apa-apa. Iya, aku cerita ke Bu Sumi, Bu Nani, yang lain juga. Dan mereka juga tuh buka mata. Jangan-jangan si Gema itu kerjaannya nipu orang atau pakai pesugihan. Kan aneh banget suksesnya. Aku ngerti perasaan kamu, Mai. Tapi kita itu juga jangan sampai hilang akal. Udahlah ya, mau nyoba cari-cari kerja di pos ronda. Siapa tahu nanti ada bapak-bapak yang butuh bantuan. Pos ronda? Ya bener aja kok mas. Tiap malam kalau cuma nongkrong di sana sambil ngopi doang, bilangnya cari kerja, tapi hasilnya nggak ada. Aku itu nggak cuma ngopi-ngopi doang ya. Aku tuh dengerin info, ada yang bilang kantor kelurahan itu buka honor lagi. Ada yang bilang di sana butuh lowongan ini. Tapi emang hasilnya aja yang belum kelihatan. Mas, kamu tahu nggak? Aku tuh malu karena kita kelihatan miskin. Kita tiap hari ngirit-ngirit mati-matian, sementara orang lain bisa hidup mewah cuma dari rumah. Kamu pikir aku tuh nggak malu? Aku ini laki-laki, Mai. Tiap hari denger isinya ngeluh soal miskin, soal tetangga kaya. Itu tuh kayak ditusuk-tusuk, Mai. Yaudahlah mas, aku cuma pengen hidup kita berubah. Gak minta kaya, cuma pengen gak malu tiap keluar rumah. Lapar, gak makan, gak ada apa-apa, gak belanja, gak punya uang, punya suami, gak betes banget sih jadi orang. Coba aja aku gak nikah sama kamu ya, aku nikah sama Gama, pasti hidupku gak akan susah kayak gini. Siang. Gema. Kamu tuh selalu bandingin aku sama Gema, tahu nggak? Stop bandingin aku sama Gema ini. Gema itu, Gema ini, Gema itu. Ya terus kenapa kalau aku bandingin kamu sama Gama, hah? Gak suka? Kamu gak suka, hah? Marah? Iya. Ya aku marah lah. Aku ini suami kamu loh, bukan dia. Tapi kamu malah bangga sama dia daripada sama aku. Kamu inget kan, aku tuh paling benci kalau dibanding-bandingin kayak gitu. Kenapa sih kamu itu nggak bisa sabar menerima aku? Karena aku malu mas, aku malu. Tiap pagi tetangga nyalain mobil, sementara kita nyalain kompor buat masak mie. Aku malu hidup kayak gini terus. Kalau begitu kita samain aja hidup kita sama mereka. Aku bisa bikin Gema ngerasain hidup sengsara kayak kita, biar dia juga ngerti rasanya dihina. Maksud kamu apa mas? Jangan ngomong yang aneh-aneh. Jangan sampai kau mikir mau ngelakuin hal yang nekat. Udah cukup sabar selama ini, Mai. Malam ini aku bakal kasih pelajaran kepada si Gema, biar dia itu tahu rasa punya tetangga yang sirik setengah mati. Ini dia mobilnya, mewah banget kayak bukan milik orang biasa. Enak banget hidup lo ya, Gem. Udah waktunya ngerasain jatuh kayak gua lu. Dani mendekati mobil perlahan. Tengok kanan kiri, kompleks yang sunyi. Ia buka tutup botol air keras perlahan-lahan. Gara-gara lu gua tiap hari dimaki-maki bini sendiri. Tiap malam gue dihina. Lo pikir cuma lo yang bisa hidup enak? Lihat besok pagi ya. Saat Dani mengangkat botol dan hendak menuang ke kap mobil, tiba-tiba alarm mobil menyala kencang. Hah, apa? Alarm, anjir! Tangannya gemetar, botolnya terlepas dari genggamannya dan air keras tumpah ke badannya sendiri. Oh, panas, sakit, tolong. Mas, itu Dani. Ya Allah, kenapa dia? Itu apaan di dadanya? Di badannya? Jalan apa itu? Ambilin air cepat, kita harus bilas itu dulu sebelum makin parah. Oke, tunggu sebentar. Ya Allah, semua gak terlambat. Beberapa tetangga juga keluar. Maya muncul dari kejauhan berlari dengan sangat histeris. Mas Dani, ya Allah, Mas Dani. Dia mau nyiram mobil aku pakai air keras, tapi malah kena dirinya sendiri. Aku bener-bener gak nyangka ya, ternyata separah itu dendam kalian sama aku. Aku nggak tahu, sumpah mas, aku nggak nyangka dia bakal senekat ini sama kalian. Ayo kita panggil ambulans dulu. Nyawa dia harus kita selamatkan. Masalah hukum biar nanti diurus belakangan deh. Maya, ini semuanya gara-gara kamu, Maya. Gara-gara kamu aku jadi seperti ini. Kalau aku itu menderita karena kamu, maka kamu juga harus menderita seperti ku rasakan ini. Tolong tolong, Pas.
Mas, aku nggak nyangka semuanya bakal jadi kayak gini. Aku cuma pengen hidup kita lebih baik. Tapi ternyata itu kayak racun ya Mas. Aku cuma pengen kamu itu bangga, Mai. Aku capek terus dibandingin sama Gema tiap hari. Aku ngerasa kayak pecundang di matamu. Maafin aku ya Mas, aku salah. Aku yang dorong kamu buat marah, buat benci, buat nyoba hal bodoh kayak gitu. Aku nggak kuat dari kamu kayak gini sekarang. Maya, sakit banget rasanya kayak disiksa hidup-hidup. Aku pikir balas dendam itu bisa bikin lega, tapi ternyata malah bikin menyesal seumur hidup. Kita nggak punya uang buat lanjutin perawatan Mas. Uang kita habis dan asuransi juga nggak tutup semua. Aku nggak tahu harus tolong ke siapa. Bilang ke Gema, aku minta maaf. Aku rela di penjara, Mai. Tapi aku mohon, jangan biarin ini jadi akhir hidupku. Mas, Gema itu bahkan masih nolongin kamu. Dia yang bayarin ambulans semalam. Dia yang minta tetangga bantu. Dia yang buka pintu buat kita. Padahal kamu hampir ngelutak hidup dia. Orang yang paling kita hina malah jadi orang pertama yang nolongin kita, Mai. Dunia ini lucu ya, Mai. Nggak lutu Mas. Dunia ini adil. Kita aja yang terlalu sibuk ngeliat hidup orang lain sampai luka bersyukur sama yang kita punya. Aku bakal temuin Gama. Aku minta maaf secara langsung biar kamu tenang dan biar aku bisa sendiri tanpa dihantui rasa bersalah.